Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan pertama dalam mata pelajaran matematika kelas 10 ya. Sudah kita pahami bersama bahwa selama 4 bulan ini kita ini mengalami masa COVID ya, atau mengalami masa pandemi COVID, sehingga segala sesuatu berkenaan dengan pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau tanpa bertatap muka. Ya, meskipun dengan keadaan seperti itu tidak menambah atau tidak mengurangi kita dalam semangat untuk menuntut ilmu ya. Selain itu, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cijulang, di mana kalian telah diterima dan telah masuk menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Cijulang. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan pertemuan pertama ya dalam pembelajaran matematika. Nah, kita mulai pembelajarannya. Ini adalah pertemuan pertama. Nah, untuk pengisian absen, ini ada link Google Form ya, yang harus kalian isi. Di sana kalian bisa mengisi absen kehadiran kalian. Baik ketika kalian menonton ini tepat waktu atau hadir, ataupun ketika misalkan di lain kesempatan karena berbagai hal atau alasannya. Di antaranya karena sakit, izin, ataupun mungkin karena alpa ya. Tapi untuk alpa mungkin tidak ya. Jadi yang harus kalian isi adalah kehadirannya. Atau bisa juga dengan cara komentar. Jika kalian menonton video ini pada channel YouTube, kalian bisa menuliskan kehadiran kalian dengan cara komentar pada channel YouTube tersebut ya. Adapun untuk link absensi ini nanti Bapak bagikan ke wali kelas masing-masing ya. Sehingga kalian tidak perlu repot-repot untuk mengetik ulang atau mengcopy paste ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf ya. Jika tidak kenal maka harus kenalan ya. Nah, ini adalah lampiran dari biodata Bapak sebagai tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Cijulang ya. Di situ tertera nama dari Bapak, nama lengkapnya Faisal Yusuf ya. Tempat tanggal lahir Garut 08 Januari 1989. Dan untuk alamat Bapak tertera di sini adalah di Jalan Pasundan di Haurseah Cijulang ya. Nah, di situ tertera tempat tanggal lahir Bapak di Garut karena Bapak aslinya memang orang Garut ya, seperti itu. Terima kasih. Nah, kita mulai dengan bab awal, yaitu materi bentuk pangkat ya. Pembelajaran ini telah kalian pelajari di SMP ya. Jadi ini bukan hal yang asing untuk kalian. Terutama untuk materi bentuk pangkat ini ya. Yang pertama, misalkan di situ tertera, misalkan ada A ini sembarang bilangan ya, bisa 1, 2, 3 sampai 1000, itu bebas. Jadi A ini bilangan sembarang. Misalkan A adalah anggota bilangan real, R ini adalah mewakili dari lambang bilangan real, dan N, ada sebuah bilangan N lebih besar dari 1 ya. Jadi ada A-nya anggota bilangan real dan ada N bilangan N yang lebih besar dari 1, artinya 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kemudian N itu anggota bilangan asli ya. Ini bilangan real itu mencakup seluruh bilangan. Kemudian bilangan asli itu hanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Maka ini ada sebuah persamaan. Maka A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali ya. Jadi jika kalian menemukan sebuah bilangan memiliki pangkat, ya, artinya bilangan tersebut dikalikan sebanyak pangkatnya. A pangkat N. A kali A kali A sebanyak N kali. A di sini disebut bilangan pokok atau basis ya, bilangan basis. Dan N itu disebut pangkat atau eksponen. Nah, ini secara pengertian dari bentuk bilangan berpangkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi berbentuk pangkat itu merupakan operasi perkalian berulang ya. Jadi perkalian yang berulang-ulang itu untuk operasi pangkat. Kita lanjutkan. Nah, contoh ini sudah dipelajari oleh kalian di SMP ya. Yang pertama, 2 dipangkat 3 ya, atau 2 pangkat 3. Artinya karena tadi adalah bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang, berarti 2 ini dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8 ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Seperti itu. Nah, sama juga untuk yang lainnya. 5 pangkat 4. Artinya 5 dikalikan sebanyak 4 kali. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Berarti 5 kali 5, 25. 25 dikali 5, 125. 125 dikali 5, 625. Seperti itu ya. Mudah bukan? Kemudian bagaimana kalau jika bentuknya pecahan? Nah, seperti contoh yang selanjutnya. 1/3 dipangkatkan 3. Artinya 1/3 dikalikan sebanyak 3 kali berulang ya. 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Nah, ini harusnya X ya. X-nya itu silang seperti ini mungkin karena kesalahan dari penginputan jadi berbentuk X ya. Mohon maaf. Jadi 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Nah, seperti kalian ketahui, perkalian pecahan itu yang dikalikan semuanya ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 1 dikali 1 dikali 1. 1 hasilnya. Kemudian 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 27. Ya kan? 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Seperti itu. Yang terakhir, contoh yang terakhir, ini untuk pengertian dari bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat 4. Artinya 10 dikalikan sebanyak 4 kali. 10 kali 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 10.000. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu berpangkatnya bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi ada 2, yaitu bilangan pangkat positif, pangkatnya harus positif. Yang kedua, pangkatnya negatif ya, seperti itu. Nah, apa saja sifatnya? Jika A dan B bilangan real, M dan N itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif ya, maka ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N ya. Coba kalian perhatikan, ini bilangan pokoknya sama, sedangkan pangkatnya berbeda. Nah, jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, itu dikalikan, maka kita tidak usah repot-repot lagi mengalikannya. Kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Maka A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Itu untuk perkalian. Kemudian untuk pembagian, bentuknya sama, bilangan pokoknya sama. A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya, artinya A pangkat M dikurangi
N, seperti itu. Jadi tinggal dikurangi ya. Kalau dikali tambah, kalau dibagi kurang. Nah, itu harus diingat ya, harus dicatat ini di buku catatan kalian. Jangan sampai tidak ya. Jadi nanti harus dicatat di buku catatan kalian. Yang selanjutnya A pangkat M. Nah, ini A pangkat M ya. Dan di dalam kurung. Kemudian dipangkatkan lagi N. Jadi sudah angkanya berpangkat, dipangkatkan lagi. Nah, kalau bentuk seperti ini, pangkat dipangkatkan lagi, itu artinya pangkatnya dikalikan. A pangkat M, dipangkatkan lagi N, artinya adalah A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Kemudian ada lagi yang seperti ini namanya bentuk distributif ya. A dikali B dipangkat M. Artinya A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, jadi didistributifkan. Jadi setiap bilangan di dalam kurung ini nanti dipangkatkan M. Baru nanti hasilnya dikalikan. Seperti itu. Kemudian ada bilangan berpangkat 0. Nah, seperti ini. A pangkat 0. A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini mohon maaf, yang ini salah ya. Jadi kalian ralat di buku catatan kalian. Yang ini A pangkat 1 hasilnya adalah A atau bilangan itu sendiri. Ini mohon maaf, nanti kalian ralat ya di buku catatan kalian ya. Jadi setiap bilangan dipangkatkan 0, bilangan berapapun, 1 juta pangkat 0, 1000 pangkat 0, 1 pangkat 0, itu hasilnya adalah 1. Nah, kalau A pangkat 1, itu hasilnya adalah A. Ya. Jadi ini bukan 0, tapi A ya. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. A pangkat 1 A, sejuta pangkat 1 sejuta, 1000 pangkat 1 1000, 10 pangkat 1 10, 5 pangkat 1 5 ya. Jadi bilangan itu sendiri. Nah, dan yang terakhir ini adalah pangkat bilangan bulat positif ya, atau pangkat bulat positif. Pangkat bulat negatif, mohon maaf. Ini pangkat bulat negatif ya. Jadi bilangan yang memiliki pangkat negatif. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pangkat negatif ini adalah mengubahnya ke dalam pangkat positif. Caranya, jika di sini A pangkat negatif N, ya, maka itu berubah menjadi 1 per A pangkat N. Yang tadinya pangkatnya negatif berubah menjadi positif. Artinya setiap bilangan yang memiliki pangkat negatif itu adalah bilangan yang jadi pecahan seperti ini ya. Artinya menjadi bilangan desimal. Ini mudah, ini sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Tolong diingat, tolong dicatat, tolong dihafalkan. Ya, jangan sampai kalian lupa. Seperti itu. Nah, ini nanti digunakan sifat-sifat ini untuk menyelesaikan soal-soal atau latihan yang akan kita laksanakan ya. Kita lanjutkan. Baik, ini kita lanjut ke contoh soal dari sifat-sifat yang tadi ya. Nah, yang pertama ini contoh menggunakan sifat yang pertama ya. Di sini misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 ya. Kalian abaikan dulu hasilnya. Coba cermati dulu ini soalnya ya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama, sedangkan pangkatnya berbeda. Jadi menggunakan sifat yang pertama, kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dikalikan, maka kita bisa menggunakan sifat yang pertama tinggal menjumlahkan dari pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 3 ditambah 4.
artinya sama dengan 2 pangkat 7 ya. Nah, sampai sini saja sudah betul sebetulnya. Nah, kalau kalian uraikan hasilnya 2 pangkat 7 berarti 2 kali 2 sebanyak 7 kali ya. Hasilnya adalah 128 ya kan. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64 kali 2 128 seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama menggunakan sifat pertama ya. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, abaikan dulu hasil. Sekarang 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5. Berarti ini bentuk pembagian. Yang tadi perkalian, yang sekarang pembagian. Nah, kalau menggunakan aturan pembagian, berarti jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 27. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini sifat yang ketiga. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Artinya 2 pangkat 5. 2 kali 5 artinya 10. Berarti 2 pangkat 10 sama seperti yang ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti sebanyak 10 kali. Berarti hasilnya 1024. Gampang bukan? Yang kalian harus bisa atau latih adalah kemampuan kalian dalam perkalian, dalam mengingat perkalian yang sudah dipelajari dari tingkat SD, tingkat SMP juga ya. Itu harus sudah terasah ya. Jadi kalau yang belum hafal perkalian, minimal kalian harus hafal sampai 15. Jadi raraban 1, 2, 3 sampai 15 itu harus sudah ingat. Kita lanjutkan. Nah, yang ini pakai sifat yang keempat. 3 kali 4 dipangkatkan 2. Nah, jadi untuk menggunakan sifat ini, jika ada 2 buah bilangan dipangkatkan, dikalikan kemudian dipangkatkan, maka bilangan-bilangan tersebut itu bisa dipangkatkan dulu. Jadi 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, yaitu 9. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 9 kali 16, 144. Gampang ya. Nah, ini 10 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 10 pangkat 1, 10 dirinya sendiri. Gampang ya untuk yang itu. Yang terakhir, nah ini untuk yang negatif. 10 pangkat negatif 2. Nah, ini negatif ya pangkatnya. Kita buat dulu menjadi positif. Caranya 1/. Jadi 1/, itu adalah sudah dari aturannya ya. Jadi untuk membuat bilangan pangkatnya menjadi positif, itu harus dibuat jadi pecahan. 1/10 pangkat 2. Yang tadinya negatif 2 menjadi pangkat positif 2. Yaitu 1/10 pangkat 2 sama dengan 1/100. Nah, itu contoh-contoh soal dari sifat-sifat yang tadi yang telah kalian catat ya dan kalian pelajari. Nah, Bapak rasa ini sudah jelas karena ini adalah materi yang kalian pelajari di tingkat SMP ya. Mungkin di kelas 10, di kelas 7 atau di kelas 8 juga sudah kalian pelajari dan seharusnya kalian kuasai ya. Jadi mudah menurut Bapak ya. Nah, kemudian ini yang harus kalian laksanakan ya. Ini tugasnya. Tugas latihan. Ada 10 nomor. Silahkan kalian catat 10 nomor tersebut di buku catatannya. Nanti untuk petunjuk tugasnya ada di slide selanjutnya. Jadi kalian catat, ini bisa videonya diulang-ulang seperti ini ya. Bapak kasih waktu mungkin 1 menit untuk mencatatnya, atau kalian bisa pause ya. Bisa pause videonya, kemudian kalian catat, kemudian nanti lanjutkan lagi. Ini ada 10 soal. Soal yang pertama itu tentang perkalian ya. Ini gampang ya. Ini sama dengan menggunakan sifat 1. Ini juga nomor 2 itu sifat 1. Nomor 3 juga. Nah, kalian jangan terkecoh ya. Meskipun di sini ada 3. Ada 3 ya. 3 ruas perkalian atau 3 suku perkalian. Nah, kalian bisa menggunakan sifat yang pertama. Kenapa? Karena basisnya
sama ya. Jadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 ini bilangan pokoknya atau basisnya sama. Jadi tidak usah khawatir. Nomor 4 juga sama. Ini tentang pembagian. Bisa gunakan sifat pembagian. Nah, yang ini kalian jangan terlalu khawatir ya. 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 ini bisa gunakan sifat pembagian, kemudian dikali 3 pangkat 0. Nah, dipangkatkan 0 itu berapa? Ya kan? Itu mudah ya. Kemudian yang ini pangkat negatif dibuat menjadi pangkat positif. Yang ini juga sama. Kalian bisa gunakan sifat pembagian ya. Nah, dengan cara bisa kalau pembagian berarti ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Berarti nanti tinggal pangkatnya dikurangi. Cuma di sini ada tanda negatif. Itu yang harus kalian hati-hati ya. Ada positif, ada negatif. Nah, itu kan sudah dipelajari dulu di SMP ya. Ini juga sama ya, hampir sama dengan yang nomor 3. Bilangan pokoknya sama. Nah, kalian kerjakan menggunakan sifat ya. Bisa dijumlah, bisa. Kalau ini kan berarti karena perkalian ini berarti dijumlahkan. Kalau pembagian berarti dikurang. Seperti itu ya. Ini Bapak rasa gampang ya kalian kerjakan untuk pembelajaran di pertemuan pertama kita ya. Jika ada kesulitan mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing, bisa meminta nomor kontak Bapak ya. Jadi kalian bisa bertanya secara langsung jika ada kesulitan. Jika tidak ada kesulitan, ya tinggal langsung dikerjakan saja. Seperti itu. Nah, ini petunjuk pengerjaan tugasnya. Jadi kerjakan tugas yang tadi kalian catat ya di buku catatan. Tugasnya di buku catatan ya. Tadi kan kalian mencatat materi-materinya, dicatat. Kemudian tugasnya tadi dicatat ya, soalnya. Kemudian kerjakanlah juga di buku catatan tersebut ya. Nah, setelah selesai dikerjakan, hasilnya telah ada, maka foto hasil kerja kalian. Hanya bagian latihannya saja yang tadi ya. Yang buku catatannya, yang catatan materinya tidak usah. Jadi foto hasil pengerjaan dari latihan saja. Seperti itu. Ya, dipoto. Ya. Bisa dibuat file PDF atau kalau kalian tidak mengerti bagaimana cara membuat file PDF, bisa berupa fotonya saja. Ya. Kemudian dikirimkan via email. Ya. Via email. Emailnya ini yang bercetak merah, yusubalfaisal89@gmail.com. Jadi semua tugas kalian kumpulkan atau foto hasil kerja kalian tadi kumpulkan ke alamat email tersebut ya. Itu memudahkan ya. Jadi tinggal dikirimkan saja lewat email, tidak usah via WA atau apapun lah ya. Kemudian tugas kalian itu maksimal dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya. Kalau pertemuan kita itu adalah hari ini Kamis ya, tanggal 23, nanti mungkin pertemuan selanjutnya nanti dijadwalkan lagi untuk mata pelajaran matematika oleh kurikulum, nanti dijadwalkan lagi pada hari apa atau tanggal apa, tanggal berapa, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik anak-anakku, mungkin ini adalah akhir dari pertemuan pertama kita hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertemuan pertama telah kita selesaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa hasil dari pembelajaran hari ini, mencatatnya di buku latihan kalian, dan kita mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Tetap diberi kesehatan, tetap Allah jaga kesehatan kita di masa pandemi ini agar kita selalu terhindar dari segala bala dan cobaan yang menimpa hidup kita ya. Dan akhirnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.